Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat walafiat dan masih tetap sehat. Panca indera kita masih berfungsi semua. Oke teman-teman, nih saya mau bawakan lagi ya konten tentang kelomang. Cuman judulnya nih agak berbeda. Ini saya bawakan semua jenis kelomang ya. Ini ada Brevimanus, ini kelomang laut. Tapi kenapa saya pisah? Entah, nanti saya akan jelasin. Ini kelomang jenis viola, juga kelomang laut. Uh, Begini teman-teman, mungkin ada anggapan ya, sebagian yang mengatakan kelomang jenis Brevimanus seperti ini ungu ya dia, ungu dan capitnya itu besar ya, capit kiri. Rata-rata kelomang itu memang capit kiri yang besar, sebagaimana viola dan rugosus itu ya, atau kelomang stroberi itu. Saya nggak tahu kelomang stroberi nama itunya apa, kunobita apa itu memang capit apa, capit kirinya itu besar, beda sama kelomang laut. Kalau kelomang laut dia menyerupai udang, capitnya kanan kiri itu sama ukurannya, hampir sama. Coba, nah coba teman-teman bisa perhatikan ya, itu kan capitnya itu kanan kiri ukurannya sama. Kalaupun ada yang besar dikit ya nggak terlalu besar-besar seperti kelomang darat. Nah, ini karena ada anggapan seperti ini ya, kelomang jenis Brevimanus itu sering menggigit kelomang lain ya, apalagi yang ukuran kecil. Kalau menurut saya, eh, namanya binatang itu dia pasti punya sifat liar, teritori ya, dia prinsipnya teritori, menjaga wilayah. Ketika ada jenis lain yang ukuran kecil atau sesama jenisnya ukuran kecil, apalagi ketika dia lagi molting, kan mengeluarkan bau ya, bau-bau amis. Nah, itu karena disangka itu makanan, sebagaimana makanannya itu berbau amis, ikan-ikan gitu ya, itu diserang teman-teman. Nah, ini memang kadang-kadang jadi kambing hitam nih si kelomang Brevimanus ini, karena capitnya besar, maka menimbulkan dugaan kelomang ini sering menyerang gitu kan. Nah, ini saya ambil contoh teman-teman, ini kan kelomang laut ya. Saya pelihara lama juga ini. Nah, ini nih kan hasil moltingnya seperti ini. Ini si kelomang yang jenis ini nih. Nah, ini nih hasil moltingnya. Nah, waktu itu saya sempat nggak ini apa, nggak memperhatikan. Jadi malam-malam kok tiba-tiba kayak ada cangkang kelomang tuh saling beradu gitu, cetak, cetak, cetak gitu kan. Oh ternyata si kelomang ini, kelomang laut ini nih diserang sama kelomang entah yang warna kuning itu ya, bukan yang belang-belang ya, entah yang warna kuning itu atau yang ukuran besar itu tuh. Ah, setelah saya perhatikan pagi-pagi ternyata capitnya itu copot, teman-teman. Saya kira tuh udah molting. Saya ngira kok kemarin kan udah molting, kenapa molting lagi ketika saya pegang itu? Oh ternyata capitnya itu berisi daging. Oh berarti diserang ini nih si kelomang yang ini nih, kelomang laut ini nih. Jadi seperti itu. Jadi bukan berarti semua jenis kelomang itu apa namanya, kelomang Brevimanus itu pasti sering menyerang, ya enggak juga. Makanya kan kalau saya lebih menerapkan prinsip kelomang itu lebih baik jangan terlalu banyak pelihara, atau kalau bisa satu tempat satu kelomang. Kelomang darat nih misalkan kayak gini ya. Satu tempat satu kelomang. Terus dikasih apa? Pasir untuk dia nanti ganti badannya itu, atau multing ya. Itu seperti itu. Karena apa, kalau dia dicampur-campur diserang. Padahal selama ini saya kelomang laut ya, selama saya pelihara itu dia ketika dia selesai molting, dia rata-rata teman-teman dia masuk ke dalam. Jadi ini nih, ini ada penampakannya di dalam nih. Oh dia masuk lagi. Ini kalau dia keluar ini capitnya ini dua-duanya nggak ada teman-teman. Tapi ini masih hidup, tetap saya perhatikan, saya pelihara. Nah ini nih kelomang laut ini nih ketika dia sudah ganti apa, bukan ganti cangkang ya, ganti badan itu. Nah, itu dia nanti ukuran tubuhnya agak mengecil,
karena belum mengeras ya, dia masuk ke dalam banget. Itu kan kelompok laut jenis laut ini nih, dia masuk ke dalam gitu. Jadi ketika nanti ada temennya nyerang, dia masuk ke dalam banget gitu kan. Tapi masalahnya ketika namanya binatang itu kan tetap aja ya, ketika dia merasa ada serangan dari luar ya, atau apalagi pas lagi berebut makanan gitu kan, makannya direbut, wah itu diserang itu, walaupun si kelomang ini badannya sudah masuk ke dalam gitu ya, udah sampai masuk ke dalam gini, itu tetap diserang tuh teman-teman, apalagi udah kena capit, wah langsung di iniin, dicapit-capitin badannya tuh, dipreteli gitu loh, sampai ya copot. Saya kemana ya, itunya udah mati, udah dimakan semut itu, sisa capit yang kena pretelin sama kelomang yang besar. Kayaknya sih yang ini nih, ukuran besar ini nih, si kelomangnya. Jadi digituin tuh, jadi kayak gini tuh, dinyerang begini, tak 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 tak, dibunyiin malam-malam nih, tok 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 tok, terus sampai kayak gitu tuh teman-teman tuh, malam-malam itu. Saya nggak perhatikan itu karena saya lagi ngantuk banget. Pagi-paginya ternyata ya ini udah copot udah nih, si yang kelomang ini copot capit-capitnya, tapi kaki-kaki itunya masih ada. Dan ternyata ketika saya kasih makan cacing tanah ya, itu masih mau makan. Jadi kelomang laut ini masih mau dikasih cacing tanah. Tapi pastikan teman-teman, kalau cacing tanah itu jangan sampai tersisa. Karena apa? Kalau dia itu cacing tanah terpisah terus membusuk, ini air laut ini jadi berubah menjadi meracuni kelomangnya, bahaya. Jadi pastikan si makanannya itu entah pelet atau cacing tanah itu betul-betul habis dimakan sama kelomangnya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Semua jenis kelomang itu kesimpulannya ya nggak harus Brevimanus itu kan yang bercapit besar seperti ini. Ya semua jenis kelomang, mau yang viola, mau yang rugosus, mau yang stroberi. Nah, ketika mempertahankan dirinya itu udah muncul ya, dia akan menyerang. Pasti seperti itu namanya prinsip binatang ya. Ya jadi masukan aja dari saya sih, bagusnya memang untuk pelihara kelomang itu jangan dicampur dalam jumlah banyak gitu kan. Ya maksimal 2, lalu dikasih tempat substrat ya, tanah itu atau pasir, supaya dia itu nanti mengubur diri ketika dia molting gitu kan. Dan itu harus diperhatikan, ketika molting benar-benar harus sampai molting. Kalau tercium sama temannya diserang, apapun jenisnya, mau jenisnya rugosus, mau jenisnya viola, mau jenisnya Brevimanus, ya pasti menyerang. Ya karena kebetulan aja nih kelomang saya yang Brevimanus ini ukurannya besar ya kan, lalu yang diserang itu yang rugosus ukuran kecil ya. Itu memang seperti itu hukum alamnya. Oke, itu teman-teman masukan dari saya. Jadi semua jenis kelomang itu ya pasti saling serang. Mau kelomang laut sekalipun ya, kayak yang ini nih. Ya ini dia lagi nggak mau keluar nih. Karena dia jadi agak malu ya, trauma mungkin ya karena diserang temennya. Dan iya, jadi semua jenis kelomang itu saling menyerang, entah kelomang darat ataupun kelomang laut, karena memang tabiat dan naluri binatang itu saling menyerang dan sifatnya teritori, mempertahankan tempatnya. Oke, itu aja teman-teman masukan dari saya. Jadi bagusnya kesimpulannya, kelomang itu harusnya diberikan tempat yang luas dan sendiri-sendiri, ya kan? Jangan dicampur baur, apalagi kayak di tempat-tempat jual kelomang ya, sampai sampai rame-rame gitu tuh. Sampai rame-rame tuh blok-blok begitu ya, pasti saling serang. Nah itu dikasih makan tuh, saya kasih makan pelet ya, supaya teman-teman ngeliat nih kelomang lautnya keluar. Nah jadi seperti itu teman-teman ya, semua jenis kelomang itu saling menyerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.